Hai semuanya, makasih sudah mau klik channel ini ya. Apa kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat. Kali ini aku akan merangkum seluruh alur cerita film The Mummy yang dirilis pada tahun 2017 lalu. Film yang bercerita tentang seorang wanita keturunan Fir'aun yang dijadikan mumi hidup-hidup yang bernama Putri Ahmanet. Diawali dengan ditemukannya sebuah makam kuno di London saat pembangunan kereta bawah tanah. Di mana di sana banyak sekali terdapat peti mati kesatria salib, yang artinya itu adalah makam para kesatria salib. Makam yang mengungkap rahasia kuno tergelap, sebuah rahasia yang sengaja dihapus dari sejarah dan terlupakan. Yaitu bahwa dahulu kala ada seorang putri bernama Ahmanet, keturunan dari Raja Fir'aun, pewaris tunggal tahta kerajaan Mesir. Putri Ahmanet yang hebat, cantik, ambisius, dan kejam tanpa belas kasih. Namun semua berubah ketika sang raja jatuh cinta pada seorang wanita. Sang raja akhirnya mempunyai seorang putra yang dilahirkan dari wanita itu. Putra yang akan mengambil tahta yang tadinya akan diwariskan kepada Putri Ahmanet. Menyadari bahwa dia bukanlah pewaris tahta kerajaan Mesir, hal itu membuat Putri Ahmanet berniat membalaskan rasa sakit hatinya yang berubah menjadi dendam dengan membuat ritual perjanjian dengan dewa kematian, yaitu Set. Perjanjian yang membuat Putri Ahmanet berubah menjadi iblis dan menghabisi Fir'aun serta seluruh keturunannya. Dan perjanjian yang akan melepaskan kegelapan ke dunia ini. Bukan hanya itu saja, Putri Ahmanet pun berjanji akan membawa serta iblis itu, yaitu sang dewa kematian, ke dunia ini melalui tubuh seorang laki-laki pilihannya, dan berjanji bersama-sama membalaskan dendam Putri Ahmanet. Namun belum sempat dia menuntaskan ritual itu, dia tertangkap. Dan karena kekejaman yang telah dilakukannya, Putri Ahmanet langsung dimumikan hidup-hidup dan dikubur jauh-jauh dari Mesir. Kembali ke zaman sekarang, di Mesopotamia yang sekarang dikenal sebagai Irak, ada dua orang tentara Amerika yang ditugaskan untuk melakukan pengintaian dari jarak jauh. Dia adalah Nick Morton dan temannya yaitu Vale. Bukannya melakukan tugasnya, Nick malah berniat mencuri harta karun yang ada di situ, di tempat yang dipenuhi oleh para pemberontak di sana. Nick dan Val mengendap-endap ke sana, sampai akhirnya mereka ketahuan dan mengharuskan mereka memanggil bantuan dari pusat markas para tentara Amerika. Bala bantuan pun datang dan langsung memborbardir para pemberontak itu. Akhirnya para pemberontak yang tersisa pun langsung melarikan diri. Tanpa disangka, akibat dari ledakan serangan tadi membuat tempat itu berlubang dan menunjukkan bahwa terdapat makam kuno di bawah sana yang sangat bernilai harganya. Saat Nick dan Val sedang diceramahi oleh atasannya, yaitu Kolonel Greenwhite, tiba-tiba datang seorang wanita yang bernama Jenny langsung menampar Nick. Dan mengaku bahwa setelah mereka berdua menghabiskan malam bersama, Nick mencuri peta harta karun milik Jenny saat Jenny sedang tidur. Setelah melampiaskan kekesalannya pada Nick, pandangan Jenny teralih oleh makam itu. Jenny yang sedang melihat adanya lubang makam yang sangat besar itu, langsung meminta Kolonel Green untuk memberinya waktu agar dia bisa memeriksa tempat itu. Dan karena kesalahan yang Nick dan Val perbuat, Kolonel Green memerintahkan Nick dan Val untuk membantu Jenny melakukan pemeriksaan di makam itu. Jadilah mereka bertiga turun ke lubang makam yang sangat besar itu. Setelah berada di dasar lubang itu, dari pengetahuan tentang arkeolog yang dia punya, Jenny menyadari bahwa tempat itu bukanlah sebuah makam, melainkan sebuah penjara. Tanpa mereka sadari, mereka tengah berada di dalam makam Putri Ahmanet, putri yang karena kekejamannya harus dimumikan hidup-hidup. Dan tanpa disengaja pula,
Nick telah membebaskan peti Putri Amanet dari rantai yang membelenggunya. Saat peti itu terangkat, banyak laba-laba yang keluar dari tanah dan Vel sempat tergigit oleh laba-laba itu. Dan saat Nick menatap lekat-lekat peti itu, Nick diberikan sekilas gambaran tentang Putri Amanet yang mengucapkan terima kasih pada Nick karena telah membebaskannya, dan itu membuat Nick menjadi seorang yang dipilih oleh Putri Amanet. Singkat cerita, mereka pun membawa peti itu ke London untuk diperiksa. Saat dalam perjalanan ke London, Vel seperti dirasuki sesuatu dan tiba-tiba ia membunuh Kolonel Green. Berbarengan saat itu juga, pesawat mereka ditabrak oleh ratusan burung gagak yang membuat mesin pesawat mereka mati dan pilot mereka terbunuh. Pesawat mereka pun kehilangan kendali dan jatuh menukik tajam. Nick mengorbankan dirinya dengan memberikan parasut ke Jenny, dan alhasil dari semua yang ada di dalam pesawat itu, hanya Jenny yang selamat karena memakai parasut. Dalam keadaan syok berat, Jenny diminta untuk mengenali mayat Nick. Namun siapa sangka, Nick ternyata masih hidup. Dia terbangun dan berusaha keluar dari dalam kantung mayat seperti orang yang baru bangun dari tidurnya. Di lain tempat, di mana ada dua orang petugas yang sedang memeriksa tempat jatuhnya pesawat yang membawa Nick dan yang lainnya tadi. Ternyata Putri Amanet telah bangkit dan menyerang mereka dengan cara menghisap habis tubuh mereka. Kemudian Putri Amanet membangkitkan mereka kembali dan menjadikan mereka pasukannya. Kembali lagi ke Nick dan Jenny yang masih terheran-heran kenapa Nick bisa selamat dari kecelakaan itu. Bahkan tubuhnya tidak terluka sedikit pun. Dan Jenny menceritakan pada Nick bahwa dia dan teman-teman arkeolognya sedang mengembangkan teori bahwa ada seorang putri Mesir yang telah dihapus dari sejarah dengan sengaja. Dan mereka juga sedang mencari-cari sebuah belati kepunyaan Set, yaitu Dewa Kematian. Sebuah belati dengan permata besar di ujungnya, yang dimana jika belati dan permata itu disatukan, akan memberikan kekuatan yang bisa memberikan wujud fisik Dewa Kematian itu. Dan Jenny juga yakin bahwa peti yang mereka bawa itu adalah peti Putri Ahmanet. Dan ada kemungkinan alasan Nick selamat dari kecelakaan maut itu ada hubungannya dengan kisah ini. Namun saat Jenny menjelaskan semuanya pada Nick, pikiran Nick malah terbagi karena hantu Vel menampakkan dirinya dan meminta Nick untuk menghampirinya. Vel memberitahu Nick bahwa dirinya dan Nick telah dikutuk. Itulah kenapa Nick bisa selamat dari kecelakaan maut itu. Nick yang menolak percaya atas semua yang dikatakan Vel, keluar dari tempat itu sendirian. Kemudian Putri Ahmanet menyerang Nick dengan cara mengacaukan pikirannya. Tetapi untungnya Jenny berhasil menyadarkan Nick. Nick segera memberitahu Jenny bahwa dirinya berada dalam kutukan Putri Ahmanet dan mengajak Jenny untuk pergi ke tempat jatuhnya pesawat itu, berharap menemukan sesuatu di sana yang bisa mematahkan kutukan itu. Sesampainya di sana, bukannya mendatangi puing-puing di mana pesawat itu jatuh, Nick malah mendatangi sebuah reruntuhan bangunan tua. Nick mempunyai perasaan yang pastinya atas pengaruh Putri Ahmanet untuk pergi ke sana. Di sana Putri Ahmanet yang terus meregenerasikan tubuhnya dengan menghisap manusia, sudah menunggu kedatangan Nick untuk menjadikan tubuh Nick menjadi media bagi Dewa Kematian. Putri Amanet yang dibantu oleh pasukan muminya berhasil menangkap Nick dan tanpa diduga, di bangunan itulah belati itu berada. Dan tanpa pikir panjang, Putri Amanet langsung saja ingin menusukkan belati itu ke Nick. Namun setelah dia menyadari bahwa tidak ada permata di belati itu, dia langsung menghentikan tindakannya. Tepat saat itu juga Jenny datang dan mengalihkan perhatian Putri Ahmanet yang membuat Nick lepas dari pasukan mumi dan berhasil mengajak Jenny lari serta membawa kabur belati itu. Mereka lari dari tempat itu dan menemukan sebuah mobil ambulans. Namun sayangnya Putri Ahmanet dan pasukannya berhasil menangkap mereka kembali.
Tepat pada saat Putri Amanet ingin menghisap habis Jenny, pasukan Dr. Henry Jekyll datang menolong mereka dan menangkap Putri Amanet. Nick dibawa ke sebuah tempat, dan di sana dia bertemu dengan Dr. Henry Jekyll. Dr. Jekyll meracaukan sesuatu tentang pasien yang sedang ditanganinya. Hal ini membuat Nick agak sedikit takut dan bingung. Dan kemudian Dr. Jekyll juga memberitahu Nick bahwa Jenny juga bekerja padanya dalam pencarian dan penangkapan Putri Amanet. Di lain tempat, batu permata dari belati itu akhirnya ditemukan, dan Putri Amanet yang telah berhasil ditangkap oleh Dr. Jekyll langsung mengetahuinya. Putri Amanet memberitahu Jenny bahwa Dr. Jekyll akan segera membunuh Nick, karena batu permata itu telah ditemukan. Dan langsung saja Jenny menanyakan kebenaran itu ke Dr. Jekyll yang pada saat itu sedang bersama dengan Nick. Dr. Jekyll membenarkan apa yang dikatakan Jenny. Dia ingin membunuh sang dewa kematian tepat saat dewa itu merasuki raga Nick. Dan tentu saja Nick tidak setuju akan hal itu. Nick mengira bahwa Dr. Jekyll bisa membantunya lepas dari kutukan itu. Karena perdebatan sengit yang terjadi antara mereka bertiga, ini membuat Dr. Jekyll lupa menyuntikkan dirinya dan membuat semuanya menjadi jelas bahwa apa yang tadi diracaukan oleh Dr. Jekyll adalah tentang dirinya sendiri. Dr. Jekyll berubah menjadi monster yang siap menyakiti siapa saja yang berada di dekatnya. Tetapi untung saja Nick berhasil menyuntikkan obat itu ke Dr. Jekyll dan membuat Dr. Jekyll kembali sadar. Setelah Nick terbebas dari Dr. Jekyll, Jenny langsung mengajak Nick untuk segera pergi ke tempat di mana batu itu telah ditemukan. Jenny berniat untuk menghancurkan batu itu, karena jika batu itu hancur, tidak akan ada ritual, dan jika tidak ada ritual, kutukan itu otomatis akan hilang. Di sisi lain di tempat itu juga, Putri Amanet sedang berusaha membebaskan dirinya dan berhasil membuat tubuhnya kembali sempurna dengan membunuh dan menghisap habis orang-orang yang ada di sana. Saat Nick dan Jenny berlari menuju tempat batu itu, Putri Amanet yang telah mendapatkan kekuatannya kembali merasa murka dan membuat badai pasir untuk membuat kekacauan di sana dan menghalangi Nick dan Jenny. Tiba-tiba Vale muncul di hadapan Nick dan membohongi Nick dengan membawanya ke tempat lain, menjauh dari tempat batu itu berada, agar mereka tidak berhasil menghancurkan batu itu. Ini dilakukan karena Vale ingin semua cepat selesai dan kutukan padanya segera terangkat. Kemudian Putri Amanet sampai lebih dulu ke tempat batu itu berada, yaitu makam kuno para kesatria salib yang di awal cerita telah ditemukan. Putri Amanet juga membunuh semua petugas yang ada di sana dengan cara menghidupkan kembali mayat-mayat yang ada di dalam makam itu. Dan akhirnya Putri Amanet berhasil menyatukan kembali belati dan permatanya. Sekarang yang dia perlukan hanyalah menusukkan belati itu pada Nick. Putri Amanet memberikan instruksi pada pasukannya untuk segera menjatuhkan Nick dan Jenny ke dalam air, yang dimana di sekitar situ terdapat sungai, yang air dari sungai itu juga membanjiri setengah dari makam tempat batu itu berada. Dan ini membuat tempat di mana Nick dan Jenny berada terhubung melalui air dengan tempat Putri Amanet berada. Putri Amanet menangkap Jenny dan membunuhnya karena tenggelam kehabisan nafas. Melihat hal itu, membuat Nick merasa sedih dan sangat bersalah atas kematian Jenny. Nick berusaha menyerang Putri Amanet, dan sudah pasti dia kalah, karena kekuatan manusia tidak sebanding dengan kekuatan iblis. Menyadari bahwa kekuatan mereka tidak berimbang, Nick mengelabui Putri Amanet dan berhasil mencuri belati itu dari tangan Putri Amanet. Nick segera ingin menghancurkan batu itu, namun Putri Amanet menghentikannya dengan mengatakan bahwa jika Nick menyerahkan dirinya dan bersedia ditusuk dengan belati itu, Nick akan menjadi dewa dan memiliki kekuatan serta kuasa atas hidup dan mati. Nick yang berpikir bahwa dia bisa menghidupkan Jenny kembali, gak pakai lama dia menusukkan belati itu ke dirinya tanpa menyerahkan dirinya ke Putri Amanet.
Nick mengalami sesuatu pada dirinya, dan kemudian saat dia membuka matanya, Nick sudah menjadi dewa. Matanya berubah sama seperti mata Putri Ahmanet. Dan yang pasti, Nick juga memiliki kekuatan yang sama dengan Putri Ahmanet. Saat mereka berdekatan, tanpa sengaja Nick memandang mayat Jenny dan terlintas sekilas bayangan saat Jenny mengatakan bahwa Nick sebenarnya adalah pria yang baik. Nick sempat tersadar sebentar, namun Putri Ahmanet berusaha mengalihkan pandangan Nick dari Jenny, agar Nick tetap fokus padanya. Tetapi akhirnya Nick tersadar sepenuhnya. Dia berhasil kembali menguasai dirinya dan menyingkirkan dewa kematian yang merasuki dirinya. Namun kekuatan dewa itu tetap berada pada diri Nick. Nick yang sadar akan kekuatannya yang kini sama dengan Putri Ahmanet, dan bahkan lebih kuat, menyerang Putri Ahmanet dan membunuhnya dengan cara yang sama seperti yang dilakukan Putri Ahmanet saat membunuh untuk meregenerasi tubuhnya, yaitu dengan menghisap habis Putri Ahmanet hingga kembali menjadi bumi lagi. Lalu kemudian Nick membuat Jenny hidup kembali dan melarikan diri setelah Dr. Jekyll dan pasukannya datang. Nick juga menghidupkan kembali si Vale, dan mereka berdua berpetualang berbekal kekuatan baru yang dipunyai Nick. Dan film pun selesai. Terima kasih, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya ya.